Mana? Mulai sajalah Bu Betty. Oke, Nanti kemalaman. oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu semua. Kayaknya ada bapak-bapak di sini atau ada Ada Pak bapak-bapak ya? Dedi. Oh, ada ya. Oke ya. Selamat malam juga untuk bapak-bapaknya. Eh, eh, Pada malam ini kita kembali ke ruang virtual. Setelah kemarin 2 malam itu ada kendala dengan recording kita. Malam ketiga ini semoga tidak ada lagi kendala berkaitan dengan recording kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir di dalam ruang virtual kita dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif hasil dari aksi nyata Ibu Arma dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya buka sedikit. Ibu Arma ini merupakan salah satu CGP Angkatan 10. Nah, di sini beliau akan memberikan aksi nyata beliau berkaitan dengan budaya positif. Untuk apa? Untuk acara selanjutnya itu kita buka dulu ruang virtual kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu diseminasi dari Ibu Arma Yulaini. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Betty selaku host kita yang sangat luar biasa membersamai saya dalam setiap kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru-guru hebat yang dapat bergabung pada Zoom virtual kita pada malam hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang mana ini adalah praktik baik saya pada modul 1.4 budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 10. Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir pada Zoom virtual kita. Semoga Allah telah tetap memberikan kita lindungan serta rahmat dan menjadikan kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di yaumil hisab mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya sekali lagi Bapak dan Ibu guru hebat telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi diseminasi budaya positif ini. Baik, izin share screen ya Ibu Betty. Ya, disilakan Ibu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Ibu. Silakan dilanjutkan Ibu. Oke, di layar ini ada cover saya, yaitu diseminasi budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 13 Oku. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lagi batuk.
Baiklah, selanjutnya ada beberapa konsep inti pada budaya positif ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam ada posisi kontrol guru, ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Nah, kita masuk kepada apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ya Bapak Ibu ada dari teori Tomlins ya pada tahun 2001. Apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu upaya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Dalam istilah lain, pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan logis atau common sense yang dibuat oleh guru dengan fokus pada kebutuhan siswa. Nah, apa saja yang dimaksud dengan kebutuhan siswa itu dapat kita petakan pada 3 aspek ya. Yang pertama yaitu aspek pertama yaitu kesiapan belajarnya ya. Kesiapan belajar siswa, yang kedua yaitu minat belajar siswa, yang ketiga yaitu profil belajar siswa. Apa saja profil belajar siswa itu? Mulai dari kemampuan belajarnya, emosionalnya, sosialnya. Jadi di sini ada keberagaman ya yang kita lihat dari siswa tersebut. Nantinya pada pembelajaran diferensiasi kita petakan lagi menjadi 3 aspek yang kita lihat, yaitu adanya 3. Yang pertama yaitu diferensiasi konten ya. Yang kedua bisa Bapak Ibu ketahui ya, bahwasanya kalau konten itu kalau di pembelajaran kita di kelas itu adalah materi ya. Konten itu adalah materi yang kita siapkan kepada siswa ya, yang nantinya pemilihan konten ini akan menuju kepada proses. Nah, di sini ada pemetaan yang kedua yaitu diferensiasi proses. Proses ini kita tahu bahwasanya proses pembelajaran. Bagaimana kita proses belajar siswa di dalam kelas ya. Bisa saja nanti pada prosesnya anak bebas memilih bagaimana dia menyiapkan ya strategi dari materi yang diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk ya. Dari proses yang berbeda tentunya, dari kemandirian siswa, ada yang siswa dalam proses belajarnya ya, ada yang memilih untuk berkelompok, ada juga yang memilih untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Nah, itu tidak akan menjadikan hasil ya atau produk yang dihasilkan tentu saja berbeda. Atau kebebasan mereka pada prosesnya untuk memilih materi ya, materi yang mereka gunakan ya, sehingga nantinya ada perbedaan produk atau hasil atau tugas yang dihasilkan ya, yang kita telah berikan kepada siswa tersebut, maka hasilnya pun akan berbeda sesuai dengan pemahaman yang mereka pahami ya. Karena proses yang berbeda tentu saja pemahamannya pun akan berbeda. Nah, di sini adalah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Apa itu? Miskonsepsi itu kan adalah suatu kesalahpahaman ya tentang teori kontrol.
ya. Apa yang pertama yaitu ilusi bahwasanya guru itu selalu mengontrol murid, ya. Kemudian kesalahpahaman bahwasanya ilusi bahwa semua penguatan positif, ya, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini terkadang masih sering terjadi ya, bahwasanya kalau kita memberikan rasa bersalah terhadap kesalahan yang diperbuat oleh siswa, maka akan menguatkan karakter, ya. Kita tentunya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seorang siswa tersebut, ya. Kemudian ilusi bahwasanya orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita adalah orang dewasa di sekitar siswa, di sekitar peserta didik. Nah, bahwasanya kita adalah orang dewasa yang berhak memaksa. Memaksakan apa? Memaksakan apa yang menjadi tujuan kita di dalam kelas. Seperti itu. Maka di dalam kurikulum merdeka, ya, ada kemerdekaan dalam belajar, ya. Merdeka belajar dan merdeka belajar. Merdeka mengajar yaitu kita bebas memilih materi, ya, serta merencanakan serta metode apa saja yang kita ambil. Nah, kalau merdeka belajar, siswa berhak memilih bagaimana mereka menentukan pembelajaran seperti apa supaya mereka mendapatkan pemahaman mereka sendiri. Oke, Bu Daisy. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon, ya, ke pendekatan teori kontrol. Seperti apa? Di sini ada bagan stimulus respon dan bagan teori kontrol, ya. Pada bagan stimulus respon, ya, yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrol, ya, realitas kebutuhan kita ternyata berbeda. Nah, di sini, ya. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidaklah sama, ya. Jadi di sini ada perbedaan yang sangat signifikan ya, Bapak Ibu, ya. Coba kita cermati yang ketiga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangan ditiangin, ya. Ya. Kita mute dulu ya, Pak Dedi Andri. Oke, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami bahwasanya pandangan orang lain itu berbeda dengan kita, dan kita mencoba untuk memahami itu. Nah, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Maka ketika kita kembali kepada siswa kita, kepada peserta didik, ya, ketika kita melihat ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang salah pada diri siswa, ya, maka kita melihat bahwasanya itu adalah suatu yang salah pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, kita akan mendalami bahwasanya kesalahan itu karena ada sesuatu yang terjadi, dan sehingga, ya, nantinya untuk menguatkan karakter, ya, supaya anak ini mendapatkan jati dirinya, maka kita harus menuntun, ya. Jadi semua perilaku menurut teori kontrol memiliki tujuan, ya. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kendali kontrol hanya ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Tadi di slide sebelumnya kita
tahu bahwasanya miskonsepsi tentang teori kontrol ya, bahwasanya orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini terjadi pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi suatu kerjasama ya, kolaborasi antara kita nantinya dengan siswa ya, menciptakan pilihan-pilihan. Pilihan apa? Pilihan itu adalah solusi-solusi ya, dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh siswa. Seperti itu. Stimulus respon yaitu model berpikirnya menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang ya. Nah, karena di sini kita menciptakan kekuatan karakter, menebalkan karakter pada siswa. Nah, seperti itu. Tujuan kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Ibu ya. Bahwasanya kita ini adalah menuntun kodrat ya, menuntun kodrat anak, kodrat sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya ya. Untuk apa? Untuk menuju kebahagiaan. Kebahagiaan di masa depannya, keselamatan di masa depannya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofi. Nah, makanya kita sebagai guru adalah diibaratkan sebagai petani ya. Itu yang saya pelajari pada modul 1.1 bahwasanya kita guru ini diibaratkan sebagai petani ya, yang menuntun ya tumbuh kembangnya ya tanaman yang kita semai ya sesuai dengan kodrat alamnya ya, bukan dan kodrat zamannya. Ada yang tumbuhnya di tanah yang bagus, ada juga tumbuhnya di tanah yang kurang bagus. Tetapi kita melihat perkembangannya dan terus kita tuntun ya dengan memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Kita hanyalah petani yang menuntun tumbuh kembangnya tanaman tersebut. Oke, next Bapak Ibu ya. Apa itu disiplin positif? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu kalau di istilah disiplin ya, pasti munculnya kata-kata apa kira-kira di benak Bapak Ibu? Kalau disiplin itu imbasnya ke apa Bapak Ibu ya? Di sini ada Ibu Dewi Suryani selaku wakil kesiswaan. Ibu, saya izin bertanya Ibu Dewi. Kalau di Ya, Bu Atma. Iya, kalau di benak Ibu ketika ada muncul kata disiplin, kira-kira di benak Ibu pikirkan apa? Disiplin. Ya, kalau ada kata disiplin di benak Ibu Disiplin pikirkan artinya, apa? kalau disiplin artinya kita kalau ada aturan, jadi Ya. ngikutkan aturan. Itu untuk disiplin aturan. Iya, iya, baik sekali ya Ibu Dewi ya. Ibu Dewi selaku wakil kesiswaan pasti mengerti sekali apa itu kata disiplin ya Ibu. Iya, di sini disiplin ya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau yang kita sebut dengan reward, ancaman atau hukuman. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi di sini ya, disiplin positifnya adalah ya menumbuhkan kesadaran dari dalam diri peserta didik kita, yaitu motivasi intrinsiknya. Supaya apa? Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya ya, menumbuhkan memiliki nilai-nilai tanggung jawab ya yang berasal dari dirinya sendiri ya terhadap nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Ya, seperti itu. Jadi motivasi kita sebagai guru nantinya jika kembali ke sekolah kita yaitu menumbuhkan disiplin positif itu dengan memunculkan motivasi intrinsik ke dalam jiwa peserta didik kita. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikannya, ya kalau kita itu di dunia pendidikan yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nilai kebajikan yang pertama. Yang kita harapkan dari nilai kebajikan ini adalah terwujudnya siswa dan siswi atau peserta didik kita yang mengamalkan amalan ya dalam kesehariannya ya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasinya adalah dapat menumbuhkan perilaku yang berakhlak mulia ya seperti itu. Perilaku-perilaku yang baik. Yang kedua yaitu berkebinekaan global ya. Jadi sesuai dengan falsafah Pancasila kita ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi di sini mengusung nilai persatuan ya Bapak Ibu. Kemudian gotong royong, mandiri, menumbuhkan kemandirian. Yang mana tadi sudah saya sebutkan di awal sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kita menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, menumbuhkan kemandirian supaya apa? Supaya nantinya mereka mandiri di masa depan, ya. Seperti itu. Yang kelima yaitu nilai kebajikan kreatif, ya. Yang keenam yaitu bernalar kritis. Nah, ini ya salah satunya. Kemudian ada 5 ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu ya yang harus ya. Yang harus ya. Karena ini butuh ya. Kalau butuh itu kan berarti suatu kewajiban Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali kepada slide berikutnya. Nah, ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup tentunya kita butuh makan ya Bapak Ibu. Minum ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ya. Terima kasih Pak Joni sudah hadir. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ya. Nah, jadi kita selaku guru tentunya pun ya
kalau di lingkungan kerja ya, untuk merasa aman dan nyaman berada di lingkungan yang menerima diri kita seutuhnya ya, supaya kita merasakan aman dan nyaman di sana. Begitu juga dengan peserta didik. Jika kita menumbuhkan rasa diterima, rasa kasih sayang ya, mereka berada di sekitar kita sebagai orang tua kedua di sekolah, tentunya mereka sangat merasakan ya kenyamanan ya, rasa diterima untuk akhirnya dapat berada di sekitar kita menjadi suatu perasaan yang sangat baik sekali ya, sehingga ada rasa cinta, ada rasa kasih dan sayang ya di sekitar kita seperti itu. Nah, rasa diterima, diperdulikan. Nah, kalau misalnya anak itu kita cueki, kan anak tuh nggak mau dekat-dekat sama kita ya Bapak Ibu. Kemudian kita dapat berbagi, bekerja sama, serta menjadi bagian di dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Ya, apa saja yang melingkupi penguasaan ini? Adanya harga diri ya, keinginan untuk dianggap ya, kemudian keinginan untuk memimpin ya. Jadi anak-anak itu ya, kalau di dalam profil pelajar Pancasila serta penerapannya, implementasinya, kita mewujudkan anak-anak yang dapat memimpin dirinya sendiri maupun kelompok. Nah, menimbulkan jiwa kepemimpinan. Nah, di sini ada kebutuhan dasarnya ya. Dia ingin rasa memimpin ya, untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, ingin dihargai, kemudian diakui, berprestasi dan ingin didengar. Jadi kalau ada murid kita, peserta didik yang kira-kira membutuhkan tempat curhat ya, Ibu Betty selaku BK, layanan BK ya mungkin. Nah, disinilah mereka merasa membutuhkan penguasaan ya, ada penguasaan diri di situ. Yang keempat yaitu kebebasan ya. Nah, di sini ada kebebasan apa saja lingkupannya, yaitu mandiri ya, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mandiri di sini ya, kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk belajar secara mandiri ya. Kemudian memiliki pilihan, misalnya di dalam kelas. Nah, jadi di dalam kelas itu kita selaku guru tidak boleh satu arah saja, Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam pembelajaran diferensiasi ya. Tetapi di dalam pembelajaran diferensiasi ya, kita harus menawarkan pilihan-pilihan belajar. Ya, pilihan-pilihan belajar yang seperti apa? Sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Ya. Misalnya anak ini gaya belajarnya dia ingin berkelompok, kita persilahkan dia berkelompok, ya. Kemudian memilih materi apa yang kira-kira atau sumber apa. Nah, di sini kita harus menyiapkan berbagai macam sumber yang kira-kira yang dapat diakses oleh siswa dan siswi tersebut. Kalau misalnya mapel IPA misalnya, kalau dia lebih senang dengan metode auditori ya, kita sajikan dengan auditori. Dengan misalnya dengan gaya belajar yang berbeda ya, silakan dieksplor ya kemampuan siswa tersebut dengan menawarkan pilihan-pilihan dan kita berikan kebebasan pilihan tersebut. Nah, kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Nah, bermain ya, humor, antusias, ya, serta tertawa. Nah, disinilah kita sebagai guru berperan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, ya, yang menyenangkan di dalam kelas, sehingga anak-anak tetap
mantap di dalam kelas ya Bapak Ibu. Tidak bosan, apalagi kabur di luar kelas kita seperti itu ya. Jadi bukan ketegangan yang kita sajikan di dalam kelas, tetapi kesenangan ya. Kesenangan seperti apa? Dengan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan ya. Dengan tawaran-tawaran belajar yang menyenangkan. Sekarang kita pada zaman IT ya Bapak Ibu ya. Pada zaman IT ini banyak sekali pembelajaran yang kita bisa tawarkan dengan metode-metode yang sangat efektif ya, membuat anak bisa memahami ya apa yang kita sajikan ya. Kemudian pembelajaran tersebut menyenangkan ya. Misalnya kalau saya mata pelajaran pendidikan agama ya, sekarang saya lebih banyak menggunakan lab multimedia atau lab TIK ya untuk menyajikan bahan ajar yang saya ampu ya. Misalnya sekarang ini kan anak lebih senang melihat ya, melihat apa yang misalnya dengan praktek jenazah ya. Jenazah itu saya suruh lihat dulu. Lihat videonya. Saya tidak praktek Bapak Ibu ya. Nanti setelah mereka lihat videonya tolong dipahami. Setelah kalian pahami tolong kalian praktekkan. Kita praktek, benar-benar praktek dengan media yang ada di labnya Pak Joni itu patung ya. Patung jenazah itu ya. Jadi bukan jenazah beneran ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa memahami lewat explore dengan masing-masing sumber yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita next ya Bapak Ibu. Ini mana suaranya ya Bapak Ibu? Halo. Apa kita ice breaking dulu ya? Selamat malam. Ya, Ibu Arma. Iya, Oke. selamat malam Bu Arma. Selamat malam. Iya, Pak kita Joni, ice jangan breaking tidur. dulu ya. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Supaya tidak ngantuk ya. Oke. Kalau saya bilang 1, bilang hai. 1, Hai. hai. Kalau Hai. saya bilang 2, yuhu. Hai. Ya. Kalau saya bilang 3, menyala. Menyala. Oke, paham ya Bapak Ibu? Kalau Paham, saya Bisa bilang diulang 1, Ibu Arma instruksinya, mungkin ada yang belum ya. paham. Kalau saya bilang 1, hai. Hai. Kalau saya bilang 2, yuhu. Yuhu. Tante Yuhu. Iya. Kalau saya bilang 3, menyala. Menyala. Iya. Wah, kebakar kayak menyala tuh. Iya, terakhirnya tepuk tangan ya. Oke, siap Ibu Arma. 1, Hai. 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 2, Yuhu. 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 3, Yuhu. Menyala. tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sepertinya itu ada anggota baru Ibu Arma. Oh, Iya. Ada anggota baru. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, dipersilakan Ibu Arma. Ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sedikit banyaknya sudah saya ulas ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya motivasi manusia itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Ya, apa itu motivasi ekstrinsik ya? Itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Apa saja? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau reward ya, penghargaan dari orang lain. Ya. Jadi ini motivasi dari luar ini hanya karena mereka untuk menghindari hukuman dan
ingin mendapatkan pujian atau reward ya, seperti itu. Nah, motivasi intrinsik ini ya, kalau bisa kita kurangi ya. Nah, supaya untuk memunculkan motivasi intrinsik ya. Nah, supaya apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi motivasi dari dalam ini atau intrinsik ini menumbuhkan kesadaran supaya peserta didik ya, terutama ya diri kita sendiri ya selaku guru, jangan selalu monoton untuk peserta didik, tetapi untuk diri kita juga. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita sehingga nilai-nilai kebajikan itu nantinya kembali kepada diri kita sendiri ya. Ya, kita menghargai waktu misalnya ya, supaya tidak terlambat kita menghargai waktu kan. Menjadikan kita untuk disiplin. Artinya nilai kebajikan yang kita anut itu adalah bertanggung jawab, menghargai waktu dan lain sebagainya. Ya. Implikasinya nanti pada diri kita sendiri ya, nilai-nilai kebajikan itu pasti akan pasti nanti kembali kepada diri kita sendiri. Hal-hal yang baik akan kembali kepada yang mempunyai kebaikan ya. Nah, ini uang agama ini, jadi ngomongnya agak agama dikit. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Hukuman biasanya itu tidak terencana ya, atau tiba-tiba. Biasanya karena ada suatu kesalahan ya. Kenapa tidak terencana? Ya biasanya kan kesalahan itu datangnya tiba-tiba ya Bapak Ibu, tidak ada yang direncanakan. Ya. Kalau ada yang direncanakan berarti itu sudah berniat jahat ya Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan ya. Bersifat satu arah ya. Jadi hukuman itu biasanya bersifat satu arah. Kalau siswa melanggar ya, peserta didik yang melanggar, guru yang memberikan hukuman. Nah, jadi murid tidak tahu hukuman apa yang akan ia terima. Makanya di sini bersifat satu arah. Kemudian hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik ya, atau psikis ya. Fisik itu biasanya misalnya penerapannya anak disuruh lari ya, squat jam misalnya, berdiri, hormat bendera 1 jam misalnya, seperti itu. Kalau psikis biasanya kembali kepada mental ya. Dimarahin habis-habisan, nanti kena mental. Termemorinya 20 tahun. Ya, benar Ibu Betty. Termemorinya 20 tahun misalnya. Sampai sekarang kita pun masih ingat apa yang pernah diucapkan oleh guru-guru terdahulu. Ya, Pak Dayan. Benar sekali itu Ibu Arma. Iya, jadi hukuman inilah yang seharusnya ya tidak kita biasakan ya Bapak Ibu. Walaupun pada kenyataannya masih sering terjadi ya di sekitar kita ya. Nah, maka dari sini saya memberikan ya pemahaman ya apa itu hukuman. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu biasanya terencana dan disepakati sesuai dengan aturan. Ya, konsekuensi ini yang pertama dia berlandaskan aturan ya. Misal kita di sekolah punya peraturan harus 1 misalnya. Harus memakai atribut lengkap ya. Datang tepat waktu. Kemudian tidak merokok bagi yang laki-laki ya. No smoking area misalnya. Tiba-tiba untuk guru ya. Kalau guru kan biasanya dia kena sanksi sosial ya. Tapi kalau murid pasti kena sanksi, dipanggil orang tua. Nah, itu karena aturan ya. Nah, kemudian tidak boleh bawa narkoba misalnya kalau di sekolah kan
itu aturan tegas ya. Nanti ada ditindak seperti itu kalau sudah membawa hal-hal yang tidak diperkenankan ya. Di sini jadi terencana dan disepakati ya, itu yang namanya konsekuensi. Jika melanggar maka akan ada konsekuensinya. Seperti itu ya. Konsekuensinya apa? Sesuai dengan kesepakatan. Apakah peraturan yang apakah aturan pelanggaran yang ringan akan ditindak dengan sanksi yang ringan juga. Begitu juga seterusnya yang sedang dan yang berat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensi ini adalah terencana dan disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Karena ada peraturan. Ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid ya, karena sesuai dengan acuan aturan yang berlaku di sekolah. Apa itu restitusi? Ya, nah di sini restitusi ya. Yang sekarang sebenarnya restitusi ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, tetapi istilah restitusi ini baru muncul ya. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif ya, bekerja sama. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita menggali ya bagaimana siswa atau peserta didik ini dapat mencari solusi dari tindakan-tindakan yang telah ia lakukan. Nah, itu. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama sebagai penghukum ya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini silakan Bapak dan Ibu guru merenungkan kira-kira saya selama ini berada pada posisi yang mana. Ya, Bapak Ibu. Oke, next ya, kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nih, coba Bapak Ibu cermati. Kalau sebagai posisi sebagai penghukum, ya, ketika melihat siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka dia akan langsung mengutarakan hormat. Hormat ya, hormat bendera kamu selama 1 jam sana. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah seorang penghukum. Ketika melihat kesalahan di depan mata, dia langsung menghukum. Ya. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang dilontarkan oleh seorang pembuat rasa bersalah? Berapa kali ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu ya. Ini kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, seperti itu. Jadi ada pada diri anak nanti merasa salah. Oh iya, saya ini selalu buat salah ya. Seperti itu. Kemudian kepada posisi guru sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, atau tolong bantu bapak ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisinya sebagai teman ya. Ini langsung dimaafkan ini. Ya Bapak Ibu, kata-katanya langsung memaafkan karena teman ya. Memposisikannya sebagai teman. Udah Mbak, enggak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, itu ya. Kadang kita juga berperan sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang kira-kira kita anggap suatu kealpaan bagi siswa ya, karena lupa tidak memakai atribut lengkap ini, sekali kita tegur ya sudah enggak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, itu posisi diri kita adalah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau ya. Kalau sebagai pemantau itu berdasarkan aturan ya Bapak Ibu. Karena dia berlandaskan aturan yang ada di dalam sekolah. Apa yang dikatakan seorang pemantau?
kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu ya konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi kita sebagai pemantau ya. Nah, ini sebagai manajer ya, Bapak Ibu. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, dia menanyakan terlebih dahulu ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, dia bilang pasti, iya Bu, iya Pak, saya enggak pakai topi misalnya. Saya enggak pakai dasi, Pak. Aduh, gimana sih kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ya? Nah, kita menawarkan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, nanti akan beragam jawabannya. Iya, Pak. Iya, Bu, ya. Saya akan pakai dasi terus besok. Dasinya saya masukkan ke dalam tas misalnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Biasanya anak-anak itu kan polos ya, Bapak Ibu. Kita tanya, langsung dijawab ya. Nah, kita sebagai guru butuh pendekatan yang persuasif ya. Kita lihat dulu nanti ya. Pada slide berikutnya nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya bertanya sama Bapak Ibu ya. Tolong dijawab, bisa open mic ya, open mic-nya ya. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Nah, ini ada kata-katanya nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Pembuat A. Pembuat? Membuat Rasa rasa bersalah. bersalah. Oke, ya. Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Saya ingatkan lagi. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer ya. Oke, baik sekali ya Bapak Ibu ya. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat rasa bersalah ya. Oke, next. Telat lagi ya kamu. Berdiri sana, angkat kaki depan kelas. Kira-kira, Penghukum. iya. Penghukum ya Ibu Betty ya. Iya, Ibu Betty. karena di situ ada hukuman berdiri, angkat kaki di depan kelas, di depan kelas. Ya, Hukuman. benar sekali ya. Angkat kaki spontan ini ya Ibu Betty ya. Spontan Iya, ya. Ya, ketika dia punya kesalahan langsung dihukum. Nah, kira-kira sebelumnya anak ini tahu enggak kalau dia mau angkat kaki di depan kelas? Tidak tahu kan, Bu? Satu arah tidak. kan ini? Iya, Iya. begitu dia mungkin ketika dia masuk kelas, gurunya langsung telat lagi, katanya kayak gitu kan. Iya. Berdiri, diangkat kaki di depan kelas. Iya, anak tuh tidak tahu kalau dia mau dihukum berdiri di angkat kaki ya di depan Iya, kelas. benar. Iya, jadi satu arah ya. Tidak ada penawaran. Oke, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi apa ini Bapak Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer ya, oke, baik sekali. Mana nih suara yang lain ini? Kayaknya sudah ngantuk ini Barma. Pak Butuh Joni, Pak kopi Joni. kayaknya. Jawab Pak Joni. Pak Joni butuh kopi hitam ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ayo nih. Posisi apa ini kira-kira Pak Joni? Pak Joni dulu nih, Pak Joni. Kira-kira udah mana? Open mic Pak Joni. Ayo, oke, siapa yang bisa jawab nih? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nanti dapat door Sebagai prize teman. dari Ibu Arma yang bisa jawab. Sebagai teman Bu Arma. Sebagai Sebagai teman, teman, Bu Arma. oke, baik sekali ya, Ibu ya. Terima kasih sudah menjawab. Benar sekali, ya. Ini dia memposisikan diri sebagai teman. Ayolah,
Lakukan demi Bapak, Ibu ya. Oke, ya. Next ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apakah ini? Ayo. Memantaukah, Bu? Oke, benar sekali ya. Oh Tulis iya ya. memantau. Ya. Karena dia berdasarkan aturan ya. Kalau tidak ngerjakan tugas tidak dapat nilai ya, benar. Jadi dia mengingatkan ya untuk dapat mengerjakan tugas ya. Ini berdasarkan aturan. Jadi tidak saja dia melakukan kesalahan karena tidak mengerjakan tugas. Nah, diingatkan, kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ternyata beda ya. Keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ada Bapak Ibu yang bisa jawab? Ayo Bapak Ibu, dipersilakan untuk mencoba menjawab. Hah? Tidak ada? Oke, akan saya jelaskan ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Kalau peraturan kelas itu biasanya terbit ya tanpa persetujuan dari murid ya. Jadi satu arah ya. Murid itu kan objek ya. Objek yang harus melaksanakan dari aturan itu ya. Sedangkan keyakinan ya kita buat bersama-sama. Persetujuan yang dibuat bersama antara guru dengan murid ya, selanjutnya nanti akan ditaati bersama. Mengapa perlu keyakinan kelas daripada peraturan kelas ya? Jadi pertanyaan ini mengarah pada pemahaman bagaimana kita menciptakan kelas yang positif ya. Di dalam kelas itu perlu ditanamkan nilai kebajikan. Nah, dan yang nantinya berbudaya positif sehingga terjadinya atau terciptanya kelas yang kondusif ya. Nah, karena di dalam merangkai keyakinan kelas itu semuanya adalah cita-cita bersama. Cita-cita yang diharapkan ya semua peserta didik dan guru ya untuk menciptakan ya nilai-nilai keyakinan yang disepakati bersama. Misalnya nanti pada prakteknya Bapak Ibu kembali kepada kelas masing-masing ya. Membuat keyakinan kelas bersama dengan murid ya. Yang dimunculkan adalah semua nilai-nilai positif ya. Yang kita misalnya jangan telat. Nah, jangan telat itu kan kalimat negatif ya. Kalimat positifnya apa? Jangan telat misalnya. Kalimat positifnya jadi apa kalau jangan telat? Selalu tepat waktu. Iya, bagus sekali, Bu. Selalu tepat waktu itu kalimat positif. Ya. Nilai keyakinannya, nilai kebajikannya adalah dia menghargai waktu atau bertanggung jawab. Bisa juga masuk kepada disiplin diri, ya seperti itu. Ya, misalnya nanti jangan kotori kelas, jangan kotori kelas. Kira-kira kata-kata positifnya seperti apa? Kelas harus selalu bersih. Ya, betul. Jadi Kelas harus selalu bersih. Ya, kalimat positifnya adalah kelas harus selalu bersih. Misal
misalnya nanti ada beberapa poin yang kita masukkan ke dalam keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Nah, itu nanti menjadi kesepakatan bersama. Ya, menjadi kesepakatan bersama. Ya. Nah, kesepakatan-kesepakatan itulah yang nanti harus kita taati. Baik diri kita sebagai guru maupun peserta didik. Itu, ya. Nah, ini jadi kita menciptakan kelas yang positif dan kondusif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ya. Nah, ini biasanya bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal atau menyeluruh, ya. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Nah, tadi kita sudah merangkai, ya, mencoba merangkai kata-kata atau pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ya. Saya lanjutkan materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya, ya Bapak Ibu. Jadi posisi tadi, yang 5 posisi kontrol tadi ya, segitiga restitusi ini berada pada posisi seorang manajer. Batuk terus ini. Ya. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah kita buat Bapak Ibu dengan anak-anak ya di kelas. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya anak berbuat kesalahan ya, terlambat atau tidak memasukkan baju atau tidak memakai atribut atau mengganggu temannya ya, atau tidur di kelas dan lain sebagainya, kita menanyakan keyakinannya ya. Keyakinan kelas kita apa? Nah, seperti itu. Nanti kita belajar bagaimana kata kunci untuk tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama ya, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran ya. Jadi berbuat salah itu adalah proses pembelajaran. Jadi kita menenangkan, menstabilkan ya murid yang telah berbuat kesalahan supaya mereka tidak merasa dihakimi Bapak Ibu ya. Tidak merasa dijudge ya. Nah, bahwasanya kesalahan itu adalah suatu proses. Kita nanti bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, apa yang bisa Ibu katakan ketika menstabilkan identitas? Salah satunya berbuat salah itu wajar. Nah, kira-kira ya. Tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Nah, ya. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Jadi untuk menenangkan ya atau menstabilkan identitas diri ya dari murid tersebut ya. Jadi dia merasa kita itu diayomi, mereka itu diayomi ya. Jadi supaya menimbulkan rasa nantinya ya, menimbulkan rasa tanggung jawab. Kemudian kita validasi salah apa, kesalahan apa yang telah diperbuat oleh
peserta didik tersebut ya. Bahwasanya validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip ya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu ya. Apa yang bisa kita katakan ya untuk validasi tindakan yang salah? Ini salah satunya saja Bapak Ibu ya, kira-kira yang saya tulis ini ya, yang bisa Bapak Ibu baca ya. Tapi Bapak Ibu bisa membahasakan dengan bahasa sendiri ya. Bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya kamu kira-kira tadi melakukan kesalahan apa ya? Nah, seperti itu ya. Kira-kira tadi Ibu lihat kamu sedang menangis karena apa ya? Itu validasi juga ya, Bapak Ibu ya. Seperti ini Bu, seperti ini Bu. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam yang saya tulis ini ya, pada slide yang saya tulis, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Seperti itu, menanyakan tindakan apa sih yang salah, ya. Kemudian menanyakan keyakinan, ya. Tadi menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Motivasi yang dari dalam. Bisa ditanyakan, ya apa keyakinan kelas kita? Ya, misalnya tadi mereka melanggar ya tentang atribut atau tentang apalah yang kira-kira melanggar keyakinan kelas ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Atau kita bisa menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, di masa depan. Nah, kalau kamu seperti ini terus, kamu pengen jadi apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya kita sudah menanyakan keyakinan Bapak Ibu ya. Ya, sering kan kita bilang seperti itu kalau anak-anak sedang bermasalah ya, kita panggil. Nah, mau jadi apa sih kamu ini? Nah, itu kan sering seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya itu kita sudah menanyakan keyakinan ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Izin Ibu Betty, karena di sini videonya tidak bisa di-setel, saya stop screen dulu ya. Stop share dulu, nanti saya share lagi. Ya, silakan Ibu. Oke, saya cari dulu filenya di mana ini kemarin. Oh, ini. Oke. Share screen. Share. Oke, nih. Oh, belum ini ya? Belum terlihat ya? Belum terlihat Ibu Arma videonya, baru bentuk filenya aja. Oh iya, salah yang itu tadi ya. Bentar, Bu ya. Salah file. Oke. Saya share lagi. Sudah terlihat Ibu Betty? Lagi proses, iya Bu, sudah. Ini tidak ada suaranya Ibu Arma.
Bentar, Bu ya. Ya, Bu, silahkan dilanjut. Sambil minum tidak apa-apa Bu Arma. Kalau Iya batuk. nih sambil batuk, Pak Dedi. Duduk. Bagaimana kabarmu Tiara? Kesal sekali dengan ulas si Nuril tadi, Bu. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Wajar kalau kita emosi, ya. Terus, apakah kamu puas dengan tindakan kamu tadi? Tentu tidak, Bu. Saya akui saya sudah salah, sudah merusak bukunya. Baiklah, sekarang keyakinan yang seperti apa yang Tiara yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Tiara untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul dan mengganti bukunya. Bagaimana, Bu? Oke, setuju. Jadi, bagaimana perasaanmu jika kamu sudah melakukan tindakan sesuai dengan keyakinanmu? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Bu. Baiklah Tiara, kita pikirkan ya akibat dari tindakan kamu ini. Ya, terus apa yang sudah kamu yakini, bila perlu kita panggil juga si Nurul. Oke, bagaimana? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Itu tadi adalah video restitusi Bapak Ibu ya. Kemudian saya share kembali. Oke, sampailah kita pada ini ya. Ada kutipan saya ya dari standar nasional bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, itu saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Demikian, Ibu Betty, presentasi saya, diseminasi budaya positif, saya kembalikan kepada Ibu Betty. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Arma, luar biasa materinya. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Arma. Ya, terima kasih Ibu Arma telah Bu membagikan. Betty, sebelum selesai suruh buka kamera. Foto Ya, bareng dulu. siap, Foto siap Pak. bersama. Iya, Ya, nanti kita Bu ya, kita kita refleksi dulu close tapi Ibu dulu. Betty ya. Refleksi Ya. dulu ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Arma, materinya sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai. Baiklah Bapak Ibu, tadi Ibu Arma meminta kita, perwakilan dari kita untuk merefleksikan materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Arma. Mungkin Bapak atau Ibu, siapa yang berkenan untuk memulai terlebih dahulu? Dipersilahkan. Ya, Emi. Emi, oh enggak Bu Emi. Ayo Emi, Ya, refleksikan dulu. dipersilahkan Bapak Ibu, boleh Bapak-bapak, boleh Ibu-ibu. Jelas, silakan Pak Joni.
Ya, Dari dipersilakan tadi Bapak Ibu. Biar adil, ada dari bapak-bapaknya, ada juga dari ibu-ibunya. Jadi imbang, jadi tidak karam jadi perahu kita. Ya, dihaturi Bapak Ibu. Ibu Dewi mungkin mau refleksi. Ya, dipersilakan. Ibu Dewi berkenan untuk memberikan refleksinya, Ibu. Masih di ini, Bu. Mic-nya masih off, Bu. Dibuka terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Untuk materi kita malam ini tentang budaya positif ya. Ya, benar sekali, Ibu. Untuk yang sudah dipaparkan Ibu Arma tadi, ada keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas bisa membentuk kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas, nanti itu, jadi antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu agak beda ya, Bu Arma. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang bernilaikan nilai-nilai kebajikan. Iya, yang pernah kita dengar Yang kemarin berbeda itu masuk peraturan, Bu. Peraturan kelas dan kesepakatan keyakinan kelas. kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu beda kan? Yang berbeda itu Karena tadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dengan kesepakatan itu keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama. Yang disepakati ya, bersama, Ibu Dewi. berarti kesepakatan kelas itu beda-beda dari guru ya, guru masing-masing. Ya, bisa. Misalnya, ya, kesepakatan itu kan kalau keyakinan kelas tadi selintas lihat di Google ya, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Misalnya guru matematika mengharuskan memakai setiap masuk, misalnya kalau kita pagi itu baca doa dulu ya. Ya. Atau kalau PKN itu seperti yang sering saya dengar karena tetanggaan sudah berdoa menyanyikan lagu-lagu nasional. Ya, Kan bisa. setiap guru beda-beda. Ya. Jadi dari yang intinya sama-sama itu artinya kita membudayakan di sekolah itu budaya positif. Baik dari kata-kata kita sebagai guru ataupun sebagai pendidik itu harus yang positif. Nah, kalau seandainya beberapa siswa kita tahu keadaan sekolah kita kan, kadang di rumah juga orang tuanya kasar. Kadang-kadang agak susah kita ya mengembangkan budaya positif ini atau berkata-kata positif, mereka mungkin tidak dengar. Tapi bagaimana caranya, apalagi sudah SMA ya, bagaimana caranya anak-anak ini nanti bisa memahami budaya positif yang kita terapkan dengan tidak menggunakan kekerasan. Untuk fisik sepertinya kita tidak lagi menggunakan, tetapi biasanya kata-kata yang agak keras. Dengan penjelasan Bu Arma tadi, berarti kita memang perlu keyakinan kelas yang akan membentuk kesepakatan kelas. Setiap guru itu berbeda-beda. Itu yang saya ambil dari penjelasan yang Ibu Arma jelaskan tadi ya, atau refleksi dari penjelasan yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan sekolah kita dengan bertahap bisa menjalankan budaya positif ini. Ya, itu saja Bu Arma untuk budaya positifnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dewi untuk refleksinya.
Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mencoba merefleksikan materi kita pada malam hari ini? Dipersilakan Ibu, Bapak. Mungkin Pak Dedi Andri mau memberikan refleksi? Pak Joni lah buat kepean. Tadi lah nanya. Pak Joni silakan bacakan. Tidak apa-apa, kita belajar ngomong. Ya, dipersilakan antara Pak Dedi Andri dan Pak Joni. Siapa yang ingin merefleksikan atau kedua-duanya pun juga boleh. Ah, Boleh, Pak Joni duluan. Ya, dipersilakan. Baik, Ibu Arma, sangat menarik ya. Tadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan permasalahan disiplin positif ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Arma, tanggapan ini Ibu Arma ya, bisa kita laksanakan dan bisa kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari dalam mengajar kepada siswa-siswi kita. Itu Ibu Arma sekedar tanggapan saja Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan Ibu Arma dan kita semua. Baik, hanya itu saja Bu Arma. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni untuk refleksinya. Pak Dedi Andri, persilakan kalau ingin menambahkan. Ya, sedikit menambahkan dari pemaparan tadi, saya ambil beberapa poin mengenai disiplin positif. Karena arah dari disiplin positif ini arahnya adalah untuk menimbulkan rasa tanggung jawab dari setiap siswa dan kita semua agar peraturan atau keyakinan kelas tadi itu dengan rasa tanggung jawab dan penuh disiplin itu dilaksanakan dengan sepenuh jiwa. Kemudian sebenarnya dalam pendekatan disiplin positif ini sebenarnya arahnya agar anak-anak ini bisa kita arahkan dan Ini mendorong kepean. rasa empatinya untuk terbiasa dalam melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati dan dilaksanakan dalam keyakinan kelas. Mungkin itu saja untuk refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi Andri untuk refleksinya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya? Ibu Arma, seandainya ada teman-teman yang ingin bertanya, apakah ada sesi untuk tanya jawab atau bagaimana Ibu Arma? Ditawarkan dulu ya Ibu Betty kalau ada yang Oke, ingin bertanya. ya siap. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin bertanya dengan Ibu Arma berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini juga dipersilahkan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ibu Arma? Ngani nanya lah Mak, untuk sementara belum ada pertanyaan. Oke, belum ada pertanyaan. Baik. Nggak ada yang lain. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Ibu Dewi. Mungkin Ibu Arma kita sudahi ruang virtual kita atau bagaimana Ibu? Oke, terima kasih untuk Ibu Arma, materinya sangat-sangat menginspirasi, sangat bermanfaat untuk kami semua. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar
di ruang virtual ini berkaitan dengan materi budaya positif. Saya selaku moderator atau host meminta maaf pada Bapak Ibu semua jika ada salah kata dalam memandu acara di ruang virtual kita. Dan kepada Allah saya meminta ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima Foto kasih. bersamanya deh. Sama-sama. Oke, iya. Bapak Ibu, saya minta untuk on cam sebentar. Kita foto bersama terlebih dahulu untuk kenang-kenangan ya, Bapak Ibu. Iya, benar. Oke. Ini yang mau foto Ibu Arma atau saya? Ibu Bati boleh. Oke, siap. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Silakan di open dulu kameranya, Bapak Ibu. Tapi jika terkendala dengan boleh on off kamera. Oke, siap ya Bapak Ibu. Kasih senyum terbaiknya, senyum Pepsodent. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu ya. Sebentar. Tahan napas. Oke, selesai. Nahan napas galau Bapak Ibunya ini sepertinya. Sekarang mau gaya bebas atau seperti apa, Bapak Ibu? Dipersilakan gayanya mau Bebas, seperti ya apa? bebas. Oke. Silakan Bapak Ibu berekspresi ini ya, Selfie John. menarik mungkin. Oke, John, gayanya, John. saya mulai ya. 1, 2, 3. Tahan napas. Tahan napas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah Bapak Ibu. semuanya. Terima kasih mengikuti. jazakallah khairan Ya. kasirah. Sama-sama Bu Arma, besok dikabarkan. Sama. Terima kasih Bu Dewi, Bu Daisy, Bu Justin, Pak Joni, Ibu Emi, Pak Dean, Bu Titin, Bu Oke. Rohma, Bu Desi, Oke. Pak Wartawan, suami tercinta. Oke. Bapak Ibu, jika ada yang ingin live, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Kami izin live ya. Duluan. Ya, silakan Pak Dedi. Di sini ya Bapak Ibu semua. Habis.